Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sinatria. Ketemu lagi dengan saya, Gita Krisna Dewi. Saya adalah owner dari Sinatria Farm. Dan Sinatria Farm ini terletak di Dusun Drowetan, Kelurahan Harjo Binangun, Kepanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sinatria Farm ini berdiri dari tahun 2018 ya. Kemudian kita sudah mulai membuat kandang dengan konsep tanpa bau, walaupun waktu itu rumusan kita masih berubah-ubah ya, jadi bahan alas kandang dan sebagainya itu masih berubah-ubah, tapi memang awalnya kita memang dari sejak awal kita memang konsen untuk membuat percontohan kandang yang itu ramah lingkungan. Tahun 2019 kita sudah mulai membuka diri untuk kunjungan masyarakat untuk melihat seperti apa Sinatria gitu ya. Dan alhamdulillah untuk saat ini alhamdulillah kita sudah banyak sekali lulusan dari Sinatria Farm untuk yang belajar di Sinatria Farm. Kondisi saat ini adalah kita darurat bibit ya, darurat bibit ternak. Banyak orang yang kemudian mengejar cash flow cepat ya, dia ngambil bibit ternak dari masyarakat, kemudian digemukkan di kandangnya, kemudian dijual, kemudian dipotong seperti itu. Nah, sementara kalau kita tidak ada yang konsen di sektor breeding atau pembibitan atau pengembangbiakan, nanti lama-lama akan habis ini ternaknya. Yang akan digemukkan siapa lagi kan gitu. Sehingga kita ini sejak awal Sinatria Farm mengajak masyarakat di sekitar kita itu untuk fokus atau konsen di sektor pembudidayaan. Kalau kita bicara visi misi Sinatria gitu ya, kalau visi sendiri kan memang kita ingin banget berkontribusi dalam kedaulatan pangan nasional. Kenapa? Karena bagaimanapun juga yang namanya pangan itu akan terus dibutuhkan manusia gitu. Mau teknologi semaju apapun, pengendali teknologi namanya manusia, itu pasti butuh makanan gitu. Apalagi kalau kita bicara ternak. Ternak itu tidak hanya bicara tentang makanan, tapi juga bicara tentang ibadah. Sehingga selama manusia itu masih hidup dan mereka masih beragama, mereka akan sampai hari kiamat masih membutuhkan ternak. Kemudian kalau misinya memang di Sinatria itu bisa mengembangkan ternak-ternak dengan kualitas unggul gitu ya. Kualitas unggul itu tidak harus impor gitu. Kita bisa menggunakan ternak-ternak lokal yang kemudian kita lakukan pemilihan gitu ya, supaya memperbaiki kualitas generasi yang berikutnya gitu ya. Kemudian yang kedua juga kita itu pengen menjadi farm yang inspiratif gitu. Dengan kita membuat peternakan yang inspiratif, itu harapannya akan semakin banyak peternak yang menggunakan ide-ide kita, memperbanyak, dan itu akan meningkatkan kualitas manajemen mereka dan meningkatkan pendapatan peternak. Kemudian kita juga menjadi farm yang banyak inovasi gitu ya. Beberapa inovasi yang kita lakukan itu di sini, pertama konsep kandang tanpa bau ya. Kemudian waktu itu saya memberi nama dengan kandang terkoleksi ya. Dan alhamdulillah ini sudah direplikasi oleh ribuan kandang di seluruh Indonesia. Kita membuat kandang tanpa bau dengan apa? Prinsipnya itu kan urinnya ya, jadi amoniaknya yang membuat bau gitu. Sehingga itu yang kita kondisikan, kita membuat kandang terkoleksi. Itu inovasi kita yang pertama. Kemudian yang kedua, kita membuat digital recording. Kalau selama ini orang melakukan pencatatan tuh di papan, di buku gitu ya. Nah, hari gini kan kita paperless gitu kan. Kemudian yang kita libatkan yang anak-anak muda. Nah, pencatatan itu apa saja? Mulai dari penjualan, pembelian, jadi keuangan ya. Keuangan itu kita lakukan secara digital. Kemudian identifikasi ternak juga kita lakukan secara digital. Kemudian pencatatan harian, mingguan, bulanan itu juga kita lakukan secara digital. Yang itu terkait dengan ternak. Termasuk di situ pencatatan perkawinan gitu ya. Jadi ini si anak ini bapaknya yang mana, induknya yang mana gitu ya. Sehingga ketika orang belanja ke Sinatria, kita biasanya akan membedakan ternak itu dalam 3 grade. Jadi grade A, grade B, grade C. Grade A itu biasanya adalah ternak-ternak dengan silsilah yang jelas. Ini anaknya siapa? Jangan sampai si ini nanti kawin sama induknya. Dan jangan sampai si bapak ini kawin sama anaknya, seperti itu. Selain perkawinan juga rekam medis ya, jadi pencatatan kesehatan si ternak ini pernah sakit apa saja, apa kejadian penyakit berulangnya dia gitu ya. Terus dulu waktu dia sakit ini dikasih obat apa dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita juga kerjasama dengan kampus ya, beberapa kampus di Indonesia, terutama kampus besar di Indonesia, membuat timbangan digital dengan pencatatannya itu menggunakan barcode gitu ya, sehingga
ternak itu nanti begitu lewat timbangan, barcode-nya itu terbaca, kemudian nanti langsung masuk di aplikasi, sehingga karyawan tidak perlu lagi melakukan penimbangan dan pencatatan secara manual, tapi cukup ternaknya lewat di timbangan, dia sudah langsung masuk di recording digital kita tadi itu gitu ya. Lainnya adalah bagaimana kita bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar, itu jelas gitu ya. Bagaimana kita bisa berkontribusi, apalagi kalau kita bicara tentang pupuk hari ini ya, yang harganya semakin mahal, yang barangnya semakin langka gitu ya. Alhamdulillah dengan apa yang kita lakukan ini, dengan konsep kandang sistem terkoleksi ini, kita bisa memisahkan urin dan feses. Masyarakat sekitar sudah mulai memanfaatkan gitu ya. Itu tidak langsung sih, tahun 2018 kita urin masih kita pakai sendiri gitu ya, di lahan kita sendiri. Tapi 2019 itu masyarakat sekitar sudah mulai mencoba gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang urin yang diproduksi oleh Sinatria ini dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar kita gitu. Jadi ada kemanfaatan yang bisa diambil oleh masyarakat, mengambil urin pun gratis ya kalau di Sinatria seperti itu. Kita ada banyak sekali kegiatan ya. Kegiatan yang pertama itu kegiatan kunjungan masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua kita ada kegiatan belajar. Kemudian yang ketiga kita juga ada kegiatan kerjasama dengan instansi ataupun perusahaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya gitu ya. Jadi itu bentuk kegiatan-kegiatan yang ada di Sinatria. Dan kegiatan belajar kita di sini juga gratis ya. Ada beberapa macam. Yang pertama kelas intensif. Kelas intensif itu kita lakukan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu satu paket. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut itu ya di hari itu, Selasa, Rabu, dan Kamis. Biasanya kelas intensif itu kita 3 hari. Hari pertama kita biasanya lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mulai beternak, tentang resiko kerugian, kemudian kematian ternak sakit kayak gitu ya. Kemudian ketipu orang, apalagi misalnya janji udah mau dibeli tapi ternyata nggak jadi. Terus kita udah DP ternak orang ternyata nggak dikirim dan sebagainya. Jadi hari pertama itu biasanya kita juga menunjukkan banyak sisi-sisi atau peluang-peluang profit dari produk di luar ternak gitu ya. Di hari kedua kita biasanya membahas tentang komoditas ternaknya gitu ya. Kita mulai bahas tentang bagaimana cara memilih ternak itu yang baik itu seperti apa, kemudian cara memperkirakan umur ternak bagaimana, cara untuk memperkirakan bobot badan seperti apa, kemudian kita coba membedah ya di dalam perutnya itu seperti apa supaya tidak ada lagi pertanyaan misalnya kalau ngasih pakan itu harusnya dicacah apa enggak sih, kalau kita ngasih pakan tuh harusnya kasih minum apa enggak sih gitu ya. Karena kadang-kadang kan kayak kasus kembung, diare itu penyebabnya hanya karena kita tidak memahami isi dalam perut itu gitu. Terus kemudian kita juga membahas tentang bagaimana reproduksi ternak, manajemen kesehatan. Nah itu di hari kedua gitu ya. Kemudian di hari ketiga kita biasanya ada pembahasan tentang bagaimana kita mengawetkan pakan, kemudian manajemen pakan gitu ya, pengawetan hijauan pakan gitu ya, buat formulasi ransum dan sebagainya. Kemudian program belajar yang kedua di Sinatria Farm itu ada namanya magang. Nah magang ini ada macam-macam ya, ada magang umum. Magang umum itu semacam uji nyali aja. Jadi tadi kan habis ikut kelas nih, habis ikut kelas ternyata saya tuh pengen beternak Om Vita gitu. Ya udah oke, kalau gitu coba ikut menjadi peternak selama 1 minggu gitu ya. Ada lagi magang khusus. Kalau magang khusus itu biasanya kita dimanfaatkan oleh teman-teman sekolah dan kampus, juga instansi yang mereka mengutus karyawannya untuk melakukan PKL ya. Misalnya PKL tentang, kalau yang dari instansi itu misalnya PKL tentang penanganan kesehatan misalnya kayak gitu ya, yang sudah pernah ada di sini ya. Nah kalau dari kampus ya PKL untuk kegiatan mahasiswa gitu ya, baik itu PKL biasa, magang ataupun MBKM. Terus dan satu lagi magang kompetensi. Nah magang kompetensi ini adalah kegiatan yang kita lakukan untuk para calon-calon peternak yang memang mereka sudah niat pengen membangun peternakan sendiri. Kita akan mengajari peternak-peternak pemula bagaimana memulai beternak dengan modal yang terbatas dan mereka bisa mendapatkan cash flow yang berjalan dengan lebih cepat gitu ya. Ada lagi selain itu kita juga membuat pelatihan ya, pelatihan dengan target khusus ya. Dari khusus itu misalnya pelatihan untuk calon karyawan gitu ya. Nah ini nanti kita ada kesepakatan ya dengan perusahaan bagian-bagian mana saja yang akan di-upgrade, kemudian termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan.
Tapi untuk kegiatan kelas belajar, magang umum, magang khusus itu di Sinatria sendiri tidak dipungut biaya. Jadi kita gratis di sini. Kita di sini banyak sekali ya alumni Sinatria ini, bahkan kita alumni belajar kan sudah di atas 3.000 ya, di atas 3.000 orang. Sementara untuk entrepreneur sendiri yang sudah kita hasilkan dari Sinatria Farm itu sudah 1.000 lebih entrepreneur baru, yang itu 90%-nya kalangan milenial dan generasi Z ya, Gen Z gitu. Jadi itu sudah sesuai dengan harapan kita. Karena memang waktu tahun 2018 itu apa ya yang bisa kita kerjakan ini? Karena kan membayangkan bonus demografi di tahun 2020 sampai 2036 itu sudah sesuatu banget gitu kan. Apa kira-kira yang bisa kita buat gitu untuk bangsa kita gitu. Banyak yang datang ke sini selalu bertanya, pasarnya kemana, jual kemana. Nah, yang saya jelasin sih, dalam berternak itu yang paling susah itu bukan pasar, tapi memulainya. Kita mau mulai dari mana, harus bagaimana, itu yang kesulitan yang paling terbesar. Nah, yang pertama dalam hal breeding ini, kita harus mempunyai 4 langkah. Kalau menurut saya ya, yang pertama, kita siapin lahan. Kedua, tanam pakan. Ketiga, siapin kandang. Keempat, masuk domba. Nah, keempat langkah itu jangan diacak ya, jangan diacak. Karena kalau kita berpikirnya bikin kandang dulu, pakan nggak punya, sementara kandang udah jadi, pasti bawahnya kita emosi, pengen beli domba. Ketika domba masuk, pakan nggak ada, nah ribet. Makanya kita tanam pakan dulu aja. Kita step by step, kita jalanin pelan-pelan aja. Nah, di sini kita ada lahan pakan ya. Kita menanam rumput-rumputan. Ada beberapa macam jenis di sini. Ada odot, ada pakcong, ada umami, ada red navir, ada biogen. Nah, ketika rumput itu udah kita tanam, barulah kita memulai konstruksi kandangnya. Nah, gimana konstruksi kandang yang baik, kandang yang sehat. Nah, bahan pun dari apa aja teman-teman bisa pakai. Yang terpenting sistemnya. Nah, yang kita sistem digunakan itu memisahkan kotoran dan urin. Nah, jadi di bawahnya itu kita buat kemiringan menggunakan jaring. Nah, jaringnya itu bisa nahan kotoran. Dan di bawahnya ada fiber itu untuk aliran urinnya. Nah, dari kolongnya itu kan kita sapukan setiap hari ya, kita sapukan bersih kolongnya. Dan di bawahnya itu kita bisa memanfaatkannya untuk nyemai. Contohnya bisa nyemai bibit Indogovera atau bibit cabai. Nah, kita bisa jadi jualan bibit Indogovera udah menghasilkan rupiah. Yang paling penting dalam beternak domba, kita perhatian sama dombanya. Contohnya ketika kasih makan domba, otomatis dombanya keroyokan. Kalau udah keroyokan, kita cek ada yang jongkok enggak, ada yang kalah makan enggak. Nah, yang jongkok kita pisahkan. Jadi lebih mudah mengontrol domba seperti itu. Yang penting dalam berternak itu kita harus bahagia ya. Contohnya kita kasih makan domba sambil bahagia, sambil senyumin dombanya. Jadi kalau kita kasih senyumin dombanya juga pasti semangat. Dan kalau dari domba itu, yang paling khawatir dalam peternakan domba itu penyakit 2, mencret dan kembung. Kalau udah mencret dan kembung, orang-orang rasa khawatirnya tinggi. Karena mencret dan kembung pasti dehidrasi, kekurangan cairan, ngedrop. Tapi kalau misalnya kita ditelatenin, kita dipantau terus, kita diperhatikan terus, insya Allah dombanya juga bakal memulih. Nah, bagi teman-teman ya, dengan keberadaan Sinatria Farm ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya, buat semua orang. Karena di sini aja alhamdulillah kita ada yang datang, ikut kelas, ikut pelatihan, belum punya domba, udah magang di sini. Belajar di sini. Kalau misalnya masih mikir resiko di Sinatria udah ketahuan, ada yang sakit, ada yang apa, kita obatin, kita sama-sama belajar lah. Karena dalam peternak domba itu gak ada namanya profesional, pasti ada yang namanya belajar dan terus belajar. Nah, itu semua harus kita evaluasi. Nah, harapan kedepannya
buat untuk di wilayah kota atau dari Bogor, di tempat kelahiran saya yang nggak ada peternakan domba, yang image-nya becek bau. Dengan membuat sistem kandang terkoleksi ini, insya Allah tidak akan bau, insya Allah bakal bermanfaat. Udah, yang penting kita fokus aja, fokus satu niat aja. Udah, kita niatin dulu bagaimana dalam hal beternak. Jangan mikir yang apa namanya, yang aneh-aneh, pasar lah, inilah, insya Allah lah. Kalau dalam peternakan domba kita tidak ada namanya persaingan bisnis. Dalam peternakan domba, penjual bisa jadi pembeli, pembeli bisa jadi penjual. Kita bisa sukses berjamaah, kita sukses bersama-sama. Kalau ada satu kampung, pemudanya ada 30 orang, beternak domba aja masing-masing punya 100 ekor aja populasi, insya Allah kampung itu bakal maju. Alhamdulillah untuk pemanfaat urinnya itu saya pribadi, karena saya bebas kapan-kapan ngambil itu diperbolehkan dari Sinatria Farm. Maka pertama, kalau saya nanam cabai, itulah pupuk utama yang saya gunakan untuk ngocor setiap minggu 1 kali. Ya, 1 kali untuk ngocor tanaman cabai. Dan juga di samping itu intil itu saya manfaatkan untuk ngerabuk ya padi, jagung, ya palawija yang setiap tahunnya saya tanam, yang letaknya hanya berbatasan dengan Sinatria Farm itu.